Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Furqon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara membaca relasi antara entitas ke entitas lain sesuai dengan proyek saya dari kelompok saya yaitu warung mie ayam. Nah, dari pengamatan yang kita asumsikan, jadi dalam proses bisnis warung mie ayam ini kita menemukan 5 entitas, yaitu ada pembeli, menu, karyawan, pesanan, dan detail pesanan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca antar entitas. Nah, jadi di sini kita memiliki entitas pembeli. Pembeli memiliki relasi ke entitas menu dan entitas karyawan. Cara membacanya itu yaitu adalah setiap pembeli, karena di sini garisnya lurus, maka cara membacanya itu harus atau wajib ya. Setiap pembeli harus relasinya adalah membeli satu. Setiap pembeli harus membeli karena di sininya itu one, menjadi setiap pembeli harus membeli satu menu, setidaknya itu satu menu. Begitupun antara pembeli dan karyawan. Setiap pembeli harus relasinya adalah dilayani, jadi setiap pembeli harus dilayani oleh satu karyawan. Nah, cara membacanya di RD itu bisa kanan kiri maupun kanan ke kiri ke kanan. Jadi antara relasi menu ke pembeli ini juga memiliki relasi cara bacanya yaitu setiap menu, karena di sini adalah garisnya putus-putus, jadi kita membacanya mungkin atau bisa jadi. Jadi setiap menu mungkin dipesan, relasinya dipesan atau dipesan oleh, karena di sininya itu menu, jadi kita bacanya setiap menu mungkin saja dipesan oleh banyak pembeli. Nah, berarti kan logis ya, kita dalam realitasnya yang kita asumsikan, jadi setiap menu mie ayam itu dapat dibeli oleh banyak pembeli. Contohnya saja kita ada menu mie ayam jumbo. Nah, jadi mie ayam jumbo itu tidak hanya dibeli oleh satu pembeli atau customer, melainkan bisa dibeli oleh banyak customer. Jadi di sini kemungkinannya tuh mungkin dan many maupun karyawan ke pembeli entitasnya. Jadi setiap karyawan mungkin saja melayani lebih dari satu pembeli karena itu jamak. Jadi karyawan warung mie ayam ini tidak hanya melayani satu pembeli, melainkan bisa melayani lebih dari satu pembeli. Next di sini ada entitas menu dan pesanan. Jadi setiap menu putus-putus berarti mungkin saja dipesan. Setiap menu mungkin saja memiliki banyak pesanan. Sebaliknya, setiap pesanan, karena di sini lurus, berarti setiap pesanan harus memiliki satu menu. Logis, karena nggak mungkin setiap pesanan itu tidak memiliki menu sama sekali. Terus apa pesanannya? Kalau entitas antara karyawan dan pesanan itu setiap karyawan memiliki banyak pesanan. Mungkin saja memiliki banyak pesanan. Karena karyawan itu tidak hanya melayani satu pesanan seorang. Jadi satu karyawan bisa saja melayani banyak pesanan maupun pesanan ke karyawan. Setiap pesanan harus dilayani oleh satu karyawan. Next, entitas terakhir yaitu antara pesanan dan detail pesanan. Sebenarnya entitas dari warung mie ayam ini kita bisa hanya menggunakan 4 entitas. Tetapi untuk menghindari many to many dalam IRT, kita menambahkan entitas baru yaitu detail pesanan. Jadi many to many-nya kita ubah menjadi one to many. Next, pesanan ke detail pesanan. Relasinya, jadi karena itu putus-putus, setiap pesanan bisa saja memiliki banyak detail pesanan. Contohnya, mie ayam. Mie ayam ini menggunakan sambal atau tidak, menggunakan bakso atau tidak, bla bla bla. ID detail pesanan, jumlahnya, subtotal. Nah,
Jadi kita buatkan lagi entitas baru yaitu detail pesanan maupun sebaliknya setiap detail pesanan karena di sini garisnya lurus harus memiliki setidaknya satu pesanan karena nggak mungkin balik lagi dong nggak mungkin dong detail pesanan tanpa pesanan tuh nggak logis. Jadi seperti itu yang dapat saya bagikan cara membaca relasi entitas IRD. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.